Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta Gumun 1 batch 2 yang berbahagia, selamat berjumpa lagi dalam sesi presentasi dalam grup Gumun 1 bersama kami yang bertugas saat ini. Saya Fadilah sebagai dan Bapak Stefanus Arinto SPD selaku moderator dengan presenter Bapak Rio Patmono SPD. Untuk materi yang akan kita ikuti pada sesi kali ini adalah pencernaan manusia. Baiklah Bapak dan Ibu, terkhusus untuk Ibu Triawati SPD selaku ingat waktu terus berputar, mari segera saja kita mulai sesi ini dalam materi sistem pencernaan manusia akan dibawakan oleh Bapak Rio Patmono SPD. Untuk moderator, kami silakan Bapak Stefanus Arinto maju jalannya acara ini. Kami silakan. Terima kasih Ibu Nur Fadilah. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga baik, semangat dan terus maju. Hari ini akan disampaikan oleh Bapak Rio Patmono, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 1 Kemangkon, Purbalingga. Bapak Rio ini beralamat di Jompo, RT 0105, Kalimanah, Purbalingga, di mana tempat lahirnya adalah Purbalingga tanggal 30 Juli bulan ini tahun 1976. Beliau akan menyampaikan materi pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi sistem manusia untuk pembelajaran SMP kelas 8. Nah, Pak Rio Patmono ini berasal dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang lulus tahun 2004, sarjana pendidikan. Di mana nanti akan menyampaikan tentang sistem pencernaan manusia. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti acara pada kali ini, pada hari ini, tanggal 10 Juli tahun 2020. Untuk demi jelasnya, segera saja kita mulai, yaitu dengan presenter Bapak Rio Patmono. Monggo Pak Rio Patmono. Pertama, yang terhormat Ketua Kepala BPJ Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua Diklat Daring Bapak Triwadono, yang saya banggakan instruktur kita Ibu Cynthia IPC, dan tim rekan saya Pak Rinto, Pak Bu Nur Fadilah, dan seluruh peserta presentasi yang ada ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk hari ini saya
mempresentasikan teman alam pada pencernaan makanan pada manusia. Menggunakan aplikasi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sistem pencernaan pada manusia kelas 8 tentu nanti dalam pembelajaran kita ketemu dengan siswa akan mengungkapkan persepsi atau menanyakan apakah kita semua sudah sarapan atau mungkin makan siang. Tentu kita mengetahui fungsi makanan karena untuk fungsi makanan sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan yang dibagi menjadi tiga. Oke, kita lihat kompetensi dasar sistem yang adalah mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan. Dan kita lihat alat pencernaan makanan pada manusia. Kita lihat di gambar. Terbagi menjadi yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kerongkongan, untuk Suaranya tidak terdengar, Pak Prio. Suaranya putus, Pak Prio. Mohon maaf Bapak dan Ibu, terjadi kesalahan jaringan ya. Jadi presenter kita terpental, kita menunggu terlebih dahulu ya. Kita tunggu beliau masuk kembali. Manusia merupakan materi kelas 8 tingkat SMP. Bapak Ibu sudah makan semuanya ya? Tentu sudah siang seperti ini sudah makan. Nah, karena kita tahu fungsi dari makanan untuk tubuh kita. Nah,
Untuk makanan, fungsi makanan sudah kita pelajari di materi terdahulu. Jadi kita lanjutkan untuk materi sistem pencernaan yang berkaitan dengan alat pencernaan, proses pencernaan, dan gangguan pencernaan. Oke, kita lihat untuk sistem pencernaan. Proses kelainan atau penyakit yang terdapat atau terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Kita lihat organ pencernaan pada manusia seperti pada gambar kita lihat terdiri atas mulut, kemudian kerongkongan, lanjut ke lambung, usus halus, usus besar, dan diakhiri di anus. Untuk mempelajari organ pencernaan pada manusia, kita ketuk satu persatu organ pencernaan pada manusia. Kita awali dari mulut. Kita ketuk mulut, kita ketuk. Ini adalah rongga mulut manusia atau kita, di mana pada rongga mulut merupakan awal dari proses pencernaan makanan terjadi. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, kemudian ada lidah, dan kelenjar ludah. Gigi manusia saat anak-anak dinamakan gigi susu. Kemudian kalau sudah umur sekitar 4-5 tahun sudah mulai rontok, kemudian digantikan oleh gigi yang lain. Pada manusia, giginya terdiri dari gigi seri yang fungsinya adalah untuk memotong, ada di depan, kemudian ada gigi taring untuk merobek, dan ada gigi geraham. Fungsinya adalah untuk menghancurkan atau mengunyah. Selain gigi, di dalam rongga mulut juga terdapat lidah. Ini lidah. Fungsinya adalah untuk memindahkan posisi makanan saat dikunyah hingga merata. Bagian permukaan lidah itu tidak patah, ya. Terdapat kuncup pengecap pada lidah yang disebut dengan papila. Pada lidah manusia ini terpetakan untuk bisa sensitif terhadap rasa-rasa. Contohnya, di bagian ujung lidah ini adalah untuk pengecap rasa manis. Kemudian di samping kanan kiri belakang lujung adalah pengecap rasa asam. Kemudian yang belakang lagi, ke belakang lagi adalah pengecap rasa asin. Dan di pangkal lidah itu pengecap rasa pahit. Selanjutnya, dari mulut, makanan akan didorong oleh lidah tadi menuju kerongkongan. Ini makanan setelah dikunyah masuk ke dalam kerongkongan yang merupakan saluran panjang melewati leher atau di dalam leher. Fungsinya adalah untuk memasukkan makanan atau menyalurkan makanan dari mulut menuju ke lambung.
Makanan saat melewati kerongkongan, dia akan mengalami gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong menuju ke lambung. Selanjutnya, dari kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Ini gambar lambung manusia. Lambung kita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kardiak atau lambung bagian atas, fundus lambung bagian tengah, dan pilorus lambung bagian bawah. Kardiak ini berhubungan atau menyambung langsung dengan kerongkongan. Jadi kardiak ini sebagai pintu masuk makanan ke dalam lambung. Selanjutnya, fundus, lambung yang berbentuk bulat, dan keluar dari lambung, makanan melewati pilorus. Lambung, makanan akan mengalami gerak peristaltik atau pencernaan secara kimiawi maupun mekanik maupun kimiawi. Mekanik oleh otot-otot lambung, sedangkan kimiawi nanti akan dilakukan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh lambung. Selanjutnya, dari lambung setelah mengalami pencernaan tadi, diaduk, akan menghasilkan bubur makanan, cair, dan akan dialirkan menuju ke usus halus. Ini usus halus manusia. Ini sangat panjang Bapak Ibu. Kurang lebih 8,25 meter. Kelihatannya pendek ya, pendek. Tapi aslinya sangat panjang. Nah, pada usus halus akan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Kenapa? Karena di dalam usus halus terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut dengan villi. Villi ini adalah untuk bentuknya melipat-lipat, fungsinya untuk penyerapan. Ya, kalau dilihat kelihatannya pendek, tetapi karena bagian dalamnya ini melipat-lipat, sehingga kalau ditarik sebenarnya merupakan organ yang sangat panjang. Nah, setelah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan di dalam usus halus, sisa-sisa makanan akan dialirkan atau diteruskan menuju usus besar. Kita lihat usus besarnya. Ya. Ini usus besar yang merupakan bagian dari organ pencernaan yang berperan dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan. Proses pembusukan sisa-sisa makanan ini dilakukan oleh bakteri yang namanya Escherichia coli. Nah, selain terjadi proses pembusukan, di dalam usus besar atau kolon ini juga terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada sisa-sisa makanan. Sehingga saat masuk ke dalam usus besar, wujudnya seperti bubur, cair, kemudian di dalam usus besar ini, air yang ada pada sisa-sisa diserap, sehingga akan menghasilkan
suatu bentuk yang padat, feses. Nah, feses ini akan bergerak menuju ke poros usus atau rektum. Nah, saat sudah kondisi penuh, dia akan menimbulkan rangsangan dan akan memberi informasi kepada otak bahwa ini ada sesuatu yang harus dibuang. Sehingga langkah selanjutnya adalah proses pembuangan sisa-sisa atau yang disingkat atau disebut dengan defekasi melalui anus. Untuk anusnya tidak saya tampilkan di organ pencernaan ini. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang alat pencernaannya, ya, kita lihat proses yang terjadi mulai dari mulut tadi sampai proses pencernaan apa saja yang terjadi di dalam organ pencernaan pada manusia yang dialami makanan. Yang pertama, proses secara yaitu terjadi di mulut oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar di dalam mulut, namanya enzim petialin. Yang diproses apa? Merupakan makanan yang mengandung amilem. Hasilnya adalah maltosa. Sehingga kalau kita makan nasi, kita kunyah sebentar, kunyah-kunyah, kemudian kita rasakan ketika kecap, nasi itu akan kita rasakan rasa manis di dalam lidah kita. Proses yang kedua terjadi di lambung. Yang dihasilkan oleh dinding lambung. Pepsin, enzim pepsin. Ini akan mengubah protein menjadi pepsin. Kemudian enzim renin yang fungsinya adalah untuk menggumpalkan protein yang ada pada susu. Kemudian HCl fungsinya adalah selain mengaktifkan pepsinogen, juga untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan, sehingga kuman itu akan mati. Yang selanjutnya, makanan di dalam usus halus juga mengalami pencernaan secara kimiawi. Pada usus halus ada enzim amilase, ada enzim lipase, dan enzim tripsin. Ketiga enzim ini dihasilkan oleh pankreas. Atau untuk memudahkan kita mengingat enzim yang dihasilkan oleh pankreas, saya punya singkatan, biasanya saya memberikan singkatan kepada anak didik saya dengan PLTA. Pankreas, lipase, tripsin, dan amilase. Mana masing-masing enzim tadi, amilase fungsinya untuk mengubah amilem menjadi maltosa, kemudian lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan tripsin mengubah pepton menjadi asam lemak. Selain ketiga enzim tadi di usus halus, makanan juga mengalami proses pencernaan kimiawi oleh enzim erepsin, enterokinase, maltase, laktase, sakarase, dan dari empedu. Empedu ini dihasilkan atau dikeluarkan oleh hati untuk mengubah lemak atau mengemulsi lemak atau menggumpalkan lemak.
Bapak Ibu, selanjutnya setelah proses makan seluruh tubuh manusia, oleh seluruh tubuh, tentu pada sistem pencernaan makanan tubuh manusia ada kelainan atau penyakit. Apa saja penyakit yang menyerang sistem pencernaan manusia? Saya berikan di sini ada 4. Yang pertama ada parotis atau gondong. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya gandongan, yaitu infeksi kelenjar parotis. Yang biasanya kelenjar yang terserang adalah di bagian leher. Ya, kalau orang kena parotis atau gondong, lehernya membengkak, satu atau dua-duanya. Yang kedua, gastritis adalah radang akut pada dinding yang disebabkan oleh makanan yang kotor. Nah, di sini juga sering dapat menyebabkan emah karena makan yang kurang teratur. Yang ketiga, kolik adalah rasa sakit saat pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan. Penyumbatan ini diakibatkan banyaknya konsumsi terhadap makanan. Yang keempat, appendicitis atau radang pada apendik atau usus halus. Ini 4 dari sekian banyak gangguan pada sistem pencernaan makanan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya materi sudah tersampaikan. Kita lihat untuk evaluasi. Iya. Untuk evaluasi yang pertama, petunjuknya adalah pilihlah jawaban yang paling tepat. Urutan organ pencernaan makanan manusia yang benar. Kita tadi sudah mempelajari organ-organ pencernaan. Maka jawabannya apa? Jadi diawali dari mulut. Setelah mulut adalah kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, terus itu dari lambung. Dari kerongkongan masuk ke lambung. Kemudian dari lambung usus halus, usus besar, dan diakhiri di anus. Jadi, ini adalah D. Yang kedua, pencernaan makanan secara kimiawi pertama kali terjadi pada organ. Pertama kali pencernaan secara kimiawi terjadi pada organ. Tadi sudah saya sampaikan ya, adalah pada mulut. Nah, ini sudah lompat. Yang ketiga, enzim yang dihasilkan dalam organ mulut adalah enzim renin, pepsin, phthalin, atau tripsin. Jawabannya adalah phthalin. Maaf. Yang keempat, penyerapan sari-sari makanan terjadi pada organ kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Karena penyerapan sari-sari makanan itu terjadi pada organ usus halus.
Oke. Kalau anak-anak menjawab betul semua, artinya skor yang diperoleh adalah 100. Kalau yang belum bisa menjawab, perlu belajar lebih giat lagi dengan memahami organ pencernaan pada manusia maupun proses dan kelainan-kelainan apa yang ada atau terjadi pada sistem pencernaan. Bapak Ibu yang hebat, demikian untuk presentasi saya tentang sistem pencernaan manusia. Ini biodata saya dan halaman sekolah SMP Negeri 1. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah bergabung di room ini untuk mengikuti presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan ke Ibu Nur Fadilah. Monggo Ibu Nur Fadilah. Silakan Pak Rinto dimoderatori dulu. Iya maaf, Pak Rinto. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Surya, ya penjelasan yang sangat sekali. Iya, kita dapat mengetahui tentang manusia. Dari sangat bagus sekali ya dari Pak tentang pencernaan manusia. Tadi kita dapat mengetahui lebih jauh makanan yang masuk, kemudian diolah, kemudian dibuang. Ternyata kita menemukan juga istilah yang biasanya ada tapi di biologi ada juga di IPA, PLTA itu. Nah, penjelasan yang sangat mengesan, bagus sekali. Nah, baik, mungkin untuk lebih jelasnya kalau seandainya ada suatu permasalahan, silahkan tanyakan atau sharingkan kepada Pak Priyo. Monggo silahkan Bapak Ibu. Adakah ada kali ini? Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand atau tulis di kolom chat yang sudah tersedia. Gimana? Iya. Semoga Bapak Ibu. Pembangkit listrik tenaga air. Tadi di istilah biologis, di istilah IPA juga ada. Yang biasanya kita hanya melaksanakan atau menggunakan hal kita, tapi ternyata di sana ada berbagai macam hal yang ada. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Priyo dengan cukup gamblang. Tapi mungkin ada suatu permasalahan yang berkaitan dengan pencernaan yang ada pada diri kita. Yang biasanya kita ada permasalahan, kemudian dijelaskan mungkin nanti. Silakan kalau ada pembahasan atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya.
Atau sudah jelaskah semuanya? Sebentar Pak Rinto, ada Iya, pertanyaan. Adakah suatu Bentar ya. pertanyaan? Oke, saya bacakan Pak Rinto, ada yang bertanya nih. Iya, itu ada yang bertanya tuh. Ya. Pak Priyo, apakah itu sistem pencernaan dengan mah? Halo Pak Rinto. Iya, halo, iya. Ada pertanyaan di kolom chat, bacakan ya. Iya Pak Priyo, itu Iya. ada satu pertanyaan. Oke, Iya. Gimana? sebenarnya itu Apa kata apa kaitannya dengan sistem Aduh, nggak jelas ini, Ibu Nur. Pak Rinto, Apa Pak Rinto aja kaitannya? yang bacain. Iya. Pak Rinto. Iya. Itu ada pertanyaan, apa Iya. kaitannya sistem pencernaan dengan mah? Dengan mah. Iya, M-A. Mah. Oke. M-A-A-G, M-A-A-G-H. Oke. Pertanyaan dari Ibu Setiawati. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Sistem pencernaan kaitannya dengan mah. Mah merupakan salah satu gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan pada manusia. Mah, nama lainnya adalah gastritis. Itu merupakan gangguan yang terjadi karena produksi asam lambung yang terlalu banyak. Asam lambung atau HCl yang dihasilkan oleh dinding lambung itu dihasilkan yang terlalu banyak. Bagaimana Bu? Sehingga akan menghasilkan lambung yang membuat kita mual atau perih. Nah, untuk gangguan mah ini kita dapat melakukan dengan pola makan yang teratur dan tepat waktu, sehingga saat asam lambung dihasilkan oleh lambung kita nanti akan difungsikan untuk mengolah, memproses makanan secara kimiawi yang masuk ke dalam lambung. Nah, kalau tidak ada makanan maka asam lambung itu kan dihasilkan terus oleh lambung kita, sehingga tidak terjadi penumpukan asam lambung yang dapat mengakibatkan tadi ada terasa mual atau perih. Sehingga untuk menurunkan asam lambung biasanya kita mengobati. Kalau secara cepat kita obati dengan obat yang kandungannya adalah basa atau hidroksida. Namanya obat yang antasida. Sehingga nanti kondisi lambung yang asam, kemudian kita masukkan obat yang bersifat basa, asam dengan basa akan bereaksi menghasilkan suasana lambung yang netral. Sakit yang ada pada lambung kita akan dapat teratasi. Mungkin seperti itu jawabannya yang dapat saya sampaikan. Waktu kembalikan ke Pak Harinto. Iya, terima kasih Pak Priyo penjelasannya, atas penjelasannya. Kemudian masih dilanjutkan pertanyaan lagi. Apakah benar jika sudah selesai makan kita tidak boleh melakukan aktivitas lain yang ada hubungannya dengan proses pencernaan? Terima kasih. Monggo. Ya. Apakah setelah makan kita tidak boleh melakukan aktivitas lain? Tergantung aktivitasnya. Kalau misalnya habis makan dengan proses pencernaan.
yang berkaitan dengan pencernaan. Contohnya Iya. apa ini? Habis makan kemudian makan lagi, tentu ya tidak boleh, ya, karena hubungannya dengan sistem pencernaan. Aktivitas lain tidak boleh, tidur tidak boleh, ya. Sebenarnya setelah makan kita istirahat sebentar, artinya fungsinya adalah untuk makanan yang masuk ke dalam organ pencernaan kita memang sudah masuk semua ke dalam lambung, dan karena akan langsung mengalami pemrosesan. Sehingga kalau kita melakukan aktivitas, apalagi aktivitas yang berat, contohnya olahraga, habis makan olahraga, maka kemungkinan nanti bisa makanan akan kembali keluar. Nah, ini yang hal-hal ini yang kadang oleh orang tua kita diperingatkan, karena ada yang anak-anak misalnya habis makan langsung melakukan aktivitas lari dan lain sebagainya, sehingga untuk menghindari saja, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena lambung kita kalau sesuai dengan ajaran yang kita anut, saya anut Islam, itu sudah disampaikan oleh baginda Rasul, ketika kita makan maka sisakan atau bagi lambung kita menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara, dan sepertiga untuk air. Jadi makan yang terlalu banyak, over juga tidak baik, kurang. Mungkin itu Pak Rinto. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasan yang cukup jelas. Kemudian satu lagi, Pak. Iya, monggo. Pertanyaan dari Ibu Siti Mulyani. Makanan apa saja yang aman? Makanan apa saja yang aman untuk pencernaan? Oke. Buat Terima kasih atas partisipasinya. Pada prinsipnya, untuk kebutuhan makanan, khususnya untuk manusia, berkaitan dengan fungsi makanan yang kita makan. Fungsi makanan adalah satu, untuk kebutuhan energi. Yang kedua, untuk membangun. Yang ketiga adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak. Pada prinsipnya itu. Nah, makanan yang aman itu makanan yang bagaimana? Yang pertama jelas makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat, mengandung lemak, protein, vitamin, mineral. Kemudian lebih aman lagi jika makanan yang kita makan tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kimia, karena kita tahu sendiri saat ini makanan yang beredar di pasaran sudah banyak sekali terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia. Ada pemanis, ada pewarna, penyedap rasa, pengawet, yang kesemuanya tadi biasanya diambil dari bahan-bahan kimia sintetis atau buatan. Tapi berbeda jika pewarna, pemanis, pengawetnya itu berasal dari bahan-bahan yang alami. Itu tidak berbahaya. Jadi makanan yang aman adalah makanan yang tidak mengandung bahan-bahan kimia buatan, kemudian makan juga, ataupun kalau misalnya mau ditambahkan bahan-bahan kimia tadi harus sesuai dengan aturan yang nanti ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia tadi, karena bersifat akumulasi. Terjadi penumpukan sedikit demi sedikit, nanti di suatu saat, nah
setelah penumpukan tadi banyak, dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya. Contohnya kanker. Demikian Pak Rinto, penjelasan dari saya. Terima kasih. Monggo. Terima kasih. Penjelasan yang cukup dalam berkaitan dengan makanan yang aman pencernaan. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Sudah enggak ada ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan Bapak Priyo yang telah menjelaskan kita berkaitan dengan manusia. Tadi juga dijelaskan tentang makanan-makanan yang aman pencernaan kita, yang kadang kita tidak tahu bahwa makanan itu tidak aman untuk kita. Terima kasih Pak Priyo. Pembelajaran ini cukup sekian saja. Terima kasih Pak Priyo. Kemudian Sama-sama. saya sampaikan kepada Ibu Bos Nur Fadilah. Terima kasih semuanya, maaf. Ya, monggo Bu Nur Fadilah. Oke. Terima kasih Pak Rinto, Bapak dan Ibu peserta diklat daring Bumun yang berbahagia. Demikian telah kita ikuti materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Priyo Patmono SPD tentang sistem pencernaan manusia. Semoga apa yang telah beliau paparkan semoga bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan kita, terutama dalam menjaga kesehatan kita yang berkaitan dengan pencernaan kita. Oke, Bapak dan Ibu yang hadir di room ini, demikianlah sesi ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu bergabung di room kami. Kami mohon maaf bila banyak kehilapan, bila banyak kesalahan. Semoga segala kekurangan dan kesalahan ini bisa kami jadikan pembelajaran untuk diperbaiki selanjutnya. Terima kasih. Saya sebagai host mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rinto, terima kasih Bu Nur Fadilah.